Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi bersama Allah di waktu fajar. Renungan pagi kita hari ini, Senin 5 September 2022, dengan judul Melepaskan Segalanya Baginya. Ayat inti terdapat di dalam Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali pagi ini saya memberikan 3 poin penting untuk kita renungkan. Poin pertama, ia tidak mau menerima perbaktian yang diberikan dengan pikiran dan kemauan yang tidak rela. Mari kita baca kutipannya. Allah tidak memaksa kehendak makhluk ciptaannya. Ia tidak mau menerima perbaktian yang diberikan dengan pikiran dan kemauan yang tidak rela. Sebuah penyerahan yang terpaksa akan menghalangi semua pertumbuhan pikiran maupun tabiat. Penyerahan demikian hanyalah membuat seseorang seperti tidak mempunyai akal. Bukan demikianlah yang dimaksud pencipta. Saudara sekalian, sangat jelas dimaksudkan di sana bahwa inilah prinsip sorgawi. Inilah tabiat Allah. Tabiat Allah adalah tabiat yang penuh kasih. Ia tidak memaksa. Itu sebabnya kita diharapkan dalam segala sesuatu, termasuk cara kita, bukti kita mencintai Tuhan adalah dengan sukarela, tidak dengan terpaksa. Sebab dikatakan di sana, kalau kita masih dalam mencintainya, dalam aktivitas-aktivitas pelayanan kita dengan rasa terpaksa, kita masih seperti seorang yang tidak mempunyai akal. Kutipan berikutnya adalah, dalam menyerahkan diri kita kepada Allah, kita harus menanggalkan semua hal-hal yang memisahkan kita darinya. Apa saja yang menjauhkan hati dari Allah harus disingkirkan. Banyak orang yang berilahkan mammon, tamak dan ingin kekayaan adalah rantai emas yang mengikat mereka pada setan. Kelompok lain pula berilahkan kemuliaan duniawi. Dengan kata lain, bahwa sekalipun Tuhan tidak memaksa, namun hal yang penting adalah ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak ingin dibagi-bagi. Semuanya harus kita singkirkan. Tuhan tidak ingin dalam kehidupan kita ini setengah Allah, setengah duniawi. Kita harus lepaskan salah satunya. Tidak ada istilah suam-suam. Poin yang kedua, kita bukanlah anak-anak Allah kecuali kita berserah diri sepenuhnya. Hidup menyenangkan diri sendiri serta bebas dari tanggung jawab adalah berhala bagi orang lain juga. Tetapi rantai yang memperbudak ini harus diputuskan. Kita tidak boleh setengah milik Allah dan setengah milik dunia. Kita bukanlah anak-anak Allah kecuali kita berserah diri sepenuhnya. Dengan kata lain, Tuhan ingin pelayanan hidupnya apapun diberikan kepada Allah semuanya. Maka berkat yang indah, hal-hal yang luar biasa, termasuk juga kematian Yesus menjadi sangat berharga dalam hidup kita. Itu sebabnya jangan mendua hati, saudara. Harus ada yang kita tinggalkan. Karena Tuhan mau semuanya harus kita serahkan kepadanya. Sebagaimana ayat firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Poin yang ketiga, rendah hati dan pikiran yang tenang menanggung ujian adalah pengudusan untuk pelayanan. Testimoni jilid 4 halaman 214 mengatakan, Allah akan membawa engkau berulang kali ke posisi yang paling bawah, sampai dengan rendah hati dan pikiran yang tenang, engkau menanggung ujian dan Dia berikan. Dan sepenuhnya dikuduskan untuk pelayanan. Untuk memasuki kehidupan melayani. Maka semuanya harus didasarkan kepada roh kerendahan hati. Demikian juga siap untuk menanggung segala ujian-ujiannya. Yang kadang-kadang ujian itu sangat berat dirasa. Tetapi pada dasarnya itu adalah mempersiapkan kita agar kita dikuduskan di dalam pelayanan. 3 poin utama kita hari ini adalah
Ia tidak mau menerima perbaktian yang diberikan dengan pikiran dan kemauan yang tidak rela. Harus dengan sukacita, harus dengan rela, tidak boleh dengan terpaksa. Yang kedua, kita bukanlah anak-anak Allah kecuali kita berserah diri sepenuhnya. Tidak boleh terbagi-bagi, setengah dunia, setengah Allah. Semuanya harus utuh. Kalau mau ke dunia ya dunia, kepada Allah ya kepada Allah. Yang ketiga, rendah hati dan pikiran yang tenang menanggung ujian adalah pengudusan untuk pelayanan. Biarlah ini menjadi berkat kita sepanjang hari ini. Dan sementara aktivitas kita lakukan, Tuhan akan menolong kita. Serahkanlah segalanya untuk melayani Dia. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang maha baik, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu untuk masing-masing kami, agar kami diberikan hikmat untuk memahami firman ini, dan kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan dengan kerendahan hati, hanyalah untuk kepujian bagi nama Tuhan. Berkati akan umat Tuhan dimanapun mereka berada, berkati sepanjang hari ini dalam aktivitas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, selamat beraktivitas bersama Allah di waktu fajar. Tuhan memberkati kita.